Salam jumpa lagi bersama saya. Nama saya Damianus Jabanuha. Saya peserta Diklat Stunting Angkatan 62 tahun 2021. Berikut saya akan mensimulasikan, mempraktekkan modul 2 tentang permasalahan stunting, langkah 4 yakni dampak stunting. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membicarakan tentang permasalahan stunting. Jadi stunting tentunya kita sudah tahu dari kemarin bahwa tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usianya. Oke. Sebelumnya mungkin ibu-ibu kemarin itu kita sudah bahas bersama tentang permasalahan stunting, tapi hari ini kita akan mengetahui yang lebih dalam terkait dengan apa itu penyebab-penyebab daripada stunting dan dampak daripada stunting itu sendiri. Jadi sebelum itu mari kita berdiri untuk sama-sama melakukan yel. Ayo berdiri. Ketika saya menyampaikan ini ingin anak sehat, ibu-ibu menjawab berikan gizi terbaik. Dan ketika saya menyampaikan stunting, ibu-ibu menyampaikan kata no, dan ketika saya menyampaikan are you ready, ibu-ibu menjawab yes, huha. Kita mulai ya. Ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes, huha. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih banyak, silakan duduk. Dan yang berikut, kira-kira ibu-ibu sebelum kita bahas ke apa itu dampak, pasti kita melihat apa itu penyebab daripada stunting. Jadi kira-kira saya tanya di ibu, penyebab daripada stunting itu apa? Salah satu. Kurang makan makanan bergizi. Baik, kurang makanan bergizi. Jadi kira-kira saya minta bantuan dari ibu-ibu sekalian, coba menyampaikan atau menuliskan penyebab daripada stunting dan bisa dilakukan untuk tempel di sini. Mau penyebab stunting misalnya tadi disampaikan bagaimana penyebab stunting itu? Kurang makan makanan. Kurang makanan bergizi. Silakan mau tempel di batang atau mau tempel di ranting, silakan. Jadi ibu silakan. Penyebabnya apa tadi? Kurang makan makanan bergizi. Oke. Ini namanya Ibu Ipang. Oke, next yang berikut Ibu Mensi. Faktor genetika. Faktor genetika, silakan tempel di depan di pohon. Yang berikut Mem Cecil. Terbatasnya layanan Layanan kesehatan, silakan. dengan sanitasi yang Sanitasi yang buruk, silakan tempelnya di depan. Yang berikut Ibu Ince. Sanitasi dan purok-balik. Sanitasi kamar. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak atas jawabannya. Mari kita tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa sudah memberikan jawaban terkait dengan penyebab-penyebab stunting. Jadi penyebab stunting itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Jadi penyebab langsungnya itu stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, ataupun penyakitnya berulang. Dan penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi atau rangsangan, tidak menjaga kebersihan dan lingkungan. Baik Bapak Ibu sekalian, mama-mama yang luar biasa, kenapa saya harus menyuruh mama-mama sekalian harus tempel di sini? Karena kita tahu bahwa mama-mama di rumah punya anak-anak, tentunya pasti mempunyai cita-cita.
di mana pasti punya cita-cita yang berbeda, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, ada yang jadi ibu guru, bapak guru, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai cita-cita anak-anak tersebut tentunya harus anak itu kita harus dibebaskan dari apa yang dinamakan stunting. Jadi misalnya ada anak yang mau cita-cita jadi presiden, tapi ketika tidak diberikan stimulasi, tidak diberikan makanan yang bergizi dan lain sebagainya, tentunya bahwa cita-cita yang menjadi harapan anak-anak tidak akan tercapai. Nah, misalnya anak-anak punya cita-cita menjadi seorang guru, ketika pada masa usianya yang masih balita atau usia masih dalam kandungan, kurang makan makanan bergizi, tentu anak tersebut pasti tidak akan untuk mencapai dia punya cita-cita. Demikian sebaliknya, sanitasi yang kurang baik. Nah, sanitasi yang kurang baik ini pun akan menyebabkan anak-anak itu stunting, di mana sanitasi itu pasti berhubungan dengan jamban sehat. Nah, kalau memang di rumah kalau hanya membangun hanya sekedar memenuhi syarat untuk membangun jamban, tentunya pasti tidak memenuhi kriteria yang ada. Terus yang berikut faktor genetika. Faktor genetika ini kenapa ibu-ibu tancapnya di sini? Karena ini penyebabnya tidak langsung. Karena kalau penyebabnya langsung, berarti dia akan sakit, berarti dari pohon. Tapi kalau sudah tempel di ranting, berarti untuk mencapai masa depan anak-anak tidak akan tercapai. Makanya ibu kalau memang benar, ibu kalau faktor genetikanya ini ada di sini, berarti anak-anak untuk mau mencapai dia punya cita-cita itu tidak ini. Jadi mama-mama sekalian, jadi dengan demikian saya menyampaikan bahwa dampak daripada stunting itu sendiri adalah anak-anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit. Itu dampak. Dan dampak yang kedua, dampak stunting yang kedua tadi itu adalah dampak stunting itu dampak yang jangka pendek. Jadi dampak dari jangka pendek daripada anak stunting itu adalah anak-anak yang gagal tumbuh, anak-anak itu gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit. Dan yang berikut, kalau dampak daripada jangka panjang daripada stunting itu adalah anak itu akan kualitas generasi penerus bangsanya akan menurun, anaknya itu akan murung, besok-besok akan mencari pekerjaan juga agak susah. Karena apa? Karena dari usia 1000 HPK daripada 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 6 tahun tidak diberikan stimulasi, tidak diperhatikan dia punya sanitasi, tidak perhatikan makanan, tidak perhatikan gizi, tidak mengantar ke layanan kesehatan, terlebih melakukan stimulasi. Stimulasi berarti ketika 1000 HPK ibu masih dalam perut, silakan ayahnya untuk melakukan stimulasi, ajak anak itu berbicara dan lain sebagainya. Dan pasti tentunya ibu-ibu sudah paham terkait apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak kita supaya persoalan pencegahan stuntingnya bisa teratasi. Jadi materi kita hari ini hanya seperti itu saja. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Kalau memang tidak ada, saya berharap ibu-ibu bisa pulang sampai di rumah menuliskan dalam bentuk tabel janji supaya anak-anak itu, tabel janji yang dimaksudkan adalah pulang harus janji secara tertulis, ditulis di dalam tabel bahwa anak-anak itu harus makan makanan bergizi, anak itu harus antar ke layanan kesehatan, suruh bapak lihat baik-baik jamban di rumah dengan baik. Yang berikut faktor genetika, dan faktor genetika saya pikir tidak terlalu memberikan dampak yang luar biasa, tetapi upaya untuk pencegahan genetikanya tidak merambat supaya anak itu stunting harus memperhatikan asupan gizi,
dilaporkan kepada layanan kesehatan terdekat supaya anak-anak itu bisa diberikan perhatian secara khusus. Misalnya kalau memang sudah terlanjur anak itu dikategorikan stunting, bisa disampaikan kepada layanan kesehatan terdekat pemerintah supaya anak yang dikategorikan sebagai stunting itu bisa diatasi. Jadi seperti itu saja mama-mama sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti kita akan melakukan diskusi lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan terima kasih banyak. Ya.